wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini masih diberikan nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kabar insan Allah wa DFM, para pendengar di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam usaha kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki-rizki yang halal, yang thayyib, yang Allah berkahi, dan mudah-mudahan umur kita umur yang diberkahi dan dimatikan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar radio DFM di mana saja antum berada, alhamdulillah kembali di kesempatan pagi hari ini kita bertemu dalam program Panji Duha kajian fikih ibadah. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengangkat harkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Mudah-mudahan besok dan seterusnya kita akan mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurban, ya, karena kita sebentar lagi akan memasuki sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha, ya, yang mana di hari raya Idul Adha ada ibadah yang bisa kita lakukan, ya, yang hanya ada di bulan Zulhijjah tentunya. Di antaranya adalah berkurban. Maka buat insan Allah DFM yang diberikan usaha yang maju, yang diberikan rezeki, jangan lupa untuk berkurban. Karena belum tentu di tahun yang akan datang masih diberikan panjang umur. Jadi jangan sampai berandai-andai, nanti aja saya kurbannya di tahun depan. Saya kurbannya tahun depan aja, sekarang mah buat apa misalnya. Lah, belum tentu di tahun depan kita masih diberikan usia, masih hidup gitu. Berapa banyak orang, jangan nungguin tahun depan. Berapa banyak orang ya kan hari ini hidup, besok sudah min ahlil barzah. Minggu ini masih kita bisa berjumpa, minggu depan udah min ahlil barzah, udah menjadi penghuni kubur gitu. Nah, masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang cerdas. Yang sebagaimana dalam riwayat apa? Al-kayyisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena ada beberapa hal, ada banyak hal ya yang perlu kita kembali bahas, hal-hal yang berkaitan dengan kurban.
Lagi rame, banyak, bagaimana? Ada yang bilang satu kambing boleh sekeluarga, ini gimana? Eh, ada yang bilang satu kambing itu enggak cuman untuk satu orang, boleh satu keluarga karena Nabi pernah melakukan hal tersebut. Ini gimana pembahasannya? Sebetulnya para ulama sudah membahas yang sekarang kadang banyak terlalu over ya, terlalu ceroboh itu menafikan yang lainnya. Jadi seolah-olah yang benar itu begini. Nah, itu yang jadi masalah sebenarnya. Padahal para ulama fikih udah membahas juga ada riwayat-riwayat yang lain. Kalau kambing memang untuk satu orang ya, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Kalau sapi atau onta itu bisa untuk 7 orang ya, beserta riwayat-riwayat yang memang sudah ada juga. Jadi jangan sampai wah begini wah begitu yang lain disalahkan, jangan ya. Apalagi itu mukhalif mazhab ya. Saya buat gabung ini kita lagi acara live di radio, jadi buat yang menyaksikan live di TikToknya silahkan menyaksikan, tidak bisa bergabung dalam momen saat ini ya. Tayyib insyaallah FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum bikin status. Tayyib insyaallah FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait masalah kurban ya, sekilas info, tapi insyaallah di esok insyaallah kita akan mencoba membahas bab kurban. Seperti cara pembagian makan daging kurban, masih banyak yang bertanya, boleh nggak nih yang berkurban makan? Boleh nggak yang berkurban makan daging kurban? Itu diperinci. Jadi kalau kurbannya itu kurban wajib, nggak boleh yang berkurban makan walaupun cuma satu suap, walaupun cuma satu atau satu on lah, apalagi 1 kilo. Jadi hukum kurban itu hukum asalnya dalam madhab Imam Syafi'i, hukum asal berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yaitu hukum asalnya. Akan tetapi bisa menjadi wajib dengan 2 cara. Jadi hukum kurban itu sunnah muakkadah, bisa menjadi wajib dengan 2 cara. Yang pertama karena sebab dia nazar. Saya nazar, baik nazarnya itu pakai taklik ataukah tidak. Ya, kita udah bahas bab nazar. Umpama begini, saya mau berkurban tahun ini, ya maka jadi wajib. Atau pakai taklik. Pakai taklik itu begini. Kalau uang saya cair di bulan ini, di minggu ini saya bakalan berkurban. Ketika cair wajib kurban. Atau dia mentaklikkan dengan sesuatu yang lain, misalnya kalau seandainya saya diterima kerja, saya bakalan kurban. Atau ibu-ibu lagi hamil, suami istrinya lagi hamil, kalau anak saya laki-laki lahir, saya bakalan kurban 2 ekor kambing misalnya. Atau kalau anak saya perempuan, saya bakalan berkurban sapi gitu. Maka hukum berkurban yang tadinya sunnah menjadi wajib karena sebab dia nazar. Nah, kalau misalnya kurbannya itu adalah kurban wajib karena sebab nazar ataupun karena sebab ditakyin, maka dagingnya harus disedekahkan semua. Nggak boleh makan walaupun sesuap. Gimana? Saya udah terlanjur makan, wajib ganti, beli di pasar. Makannya tadi berapa? 1 kiloan. Beli daging 1 kiloan, ganti disedekahkan. Begitu. Jadi mengenai tentang tata cara pembagian hewan kurban, ada perbedaan apakah itu kurban yang sunnah ataukah kurban yang wajib. Hukum asli kurban sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i, tapi bisa menjadi wajib karena sebab nazar atau takyin yang seperti tadi sudah dijelaskan. Kalau memang kurbannya itu kurban sunnah, maka ada 3 cara. Jadi
Kalau kurban itu adalah kurban sunnah, ada 3 cara mengenai tentang pembagian daging. Ya, ingat, ada 3 cara mengenai tentang pembagian daging ketika kurbannya itu kurban sunnah. Yang pertama, caranya ya bisa dikatakan bakhil ya. Kalau saya sebut cara bakhil misalnya, dia sodakohkan hanya sedikit, 1 kilo misalnya, dia sedekahkan, sisanya dia makan sendiri sama keluarganya. Itu cara bakhil ya. Yang kedua, cara orang dermawan, dia dibalik. Jadi kalau tadi cara orang bakhil, dia sedekahkan 1 kilo itu sapi atau itu kambing, kemudian sisanya dia makan sendiri sama keluarganya. Itu boleh, ya boleh. Kalau kurbannya kurban sunnah. Jadi, tapi kalau motong sendiri, ya kalau dikasihkan ke panitia, lain cerita, motong aja sendiri. Kalau Anda motong sendiri, silahkan, boleh aja, sah-sah saja. Ya dapat pahala kurban. Jadi, disodakohkannya hanya 1 kilo, sisanya dimakan sendiri sama keluarga. Kalau dibilang boleh, boleh gitu. Cuman hikmah kurbannya di mana? Nanti ada kita bahas apa itu hikmah dari berkurban. Kemudian cara yang kedua, cara pembagian daging yang kedua dibalik. Dia ngambil hanya 1 kilo misalnya, sisanya disedekahkan. Dia kurban sapi, dia cuma ngambil 1 kilo dari sapi itu, sisanya diberikan, disedekahkan. Ini orang dermawan. Boleh, bagus, itu istimewa. Tapi kalau kita tidak bisa, nah, ada cara yang ketiga, cara pembagian daging yang ketiga, yaitu dengan cara dibagi 3. Yang ketiga ini dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga yang pertama buat dia makan sendiri. Sepertiga yang kedua buat tetangga-tetangganya, buat diberikan kepada orang sekalipun kaya, ya, sebagai dia hadiah. Nggak boleh dijual, tapi kalau yang menerima orang kaya, buat dia makan. Ya, kalau kita punya tetangga kaya, boleh nggak dikasih kurban? Kalau kurbannya kurban sunnah, boleh. Jadi kalau kurbannya kurban sunnah, boleh. Kemudian yang sepertiga terakhir, tadi yang buat dia sepertiga, buat tetangganya yang kaya, sepertiga, ya dibagi-bagi sekalipun mampu. Buat sepertiga terakhir diberikan kepada fakir miskin, ya orang-orang yang berhak menerima. Jadi itu 3 cara pembagian daging kalau kurbannya adalah kurban sunnah. Tapi kalau kurbannya kurban wajib, misalnya karena sebab dia bernazar, karena sebab dia mentain, maka hukumnya itu semua daging nggak boleh dia makan walaupun cuma 1 suap, dia ambil walaupun apalagi setengah kilo, apalagi lebih daripada itu nggak boleh. Harus disedekahkan semua. Dan yang menerima nggak boleh orang-orang kaya, harus orang fakir, harus orang-orang yang berhak menerima, ya, harus orang-orang yang berhak menerima. Itu diantara perbedaan mengenai tentang kurban sunnah dan kurban wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita rezeki untuk bisa berkurban, ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada waktu. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan mudah-mudahan tahun depan, jangan kelamaan tahun depan mah. Minta dulu kepada Allah, mudah-mudahan di tahun ini bisa kurban. Dan masih ada jarak berapa hari lagi? Seminggu ya kurang lebih. Masih ada jarak seminggu, kita minta kepada Allah. Kalau Allah udah berkehendak apa? Kun fayakun. Bisa, jadi jangan kita pesimis, nanti tahun depan. Tayyib. Buat yang bertanya nanti ya di sesi kedua. Tayyib, insyaallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat para pendengar juga yang sedang menyimak di Radio Wadi FM frekuensi 91,0, yang mungkin ingin sharing, ingin bertanya seputar pembahasan kita, boleh via WA, via SMS di 085953666691 atau nanti via live-nya ya, kita coba bacakan. Tayyib, sebelum jadi bab kurban ini penting sekali. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Di besok insya Allah. Besok kita tidak melanjutkan pembahasan kita kitab ini, tapi kita akan membahas seputar bab yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan yang menjadi ilmu yang manfaat.
Insan Allah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai tentang sunnah-sunnah setelah kita beres sholat. Jadi kembali kita ingatkan, habis beres sholat jangan buru-buru langsung kabur, seolah-olah nggak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis beres sholat jangan buru-buru langsung pergi, seolah-olah nggak mau butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, laksanakan itu yang ada di surat Al-Fatihah. Apa? Surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Setelah kita ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kan untuk secara beradab ini dua. Jangan minta tapi nggak mau ibadah. Ini udah serasi. Setelah kita mengerjakan sholat, jangan lupa kita minta kepada Allah. Nah, kita butuh pertolongan Allah. Jadi udah beres sholat, sangat pas sekali kita minta kepada Allah untuk misalnya, ya Allah selamatkan iman, ya Allah berikan husnul khotimah, ya Allah selamatkan saya, keluarga, orang tua di barzah nanti, ya Allah selamatkan nanti di kubur, selamatkan nanti di kehidupan akhirat, berikan kematian yang indah, ya Allah berikan ke saya, keluarga husnul khotimah, ya Allah jauhkan dari siksa kubur, ya Allah jauhkan dari siksa api neraka, ya Allah mudahkan proses hisab, ya Allah mudahkan proses mizan, ya Allah mudahkan ketika berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, ya Allah masukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini penting. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Berikut dengan doa-doa Nabi yang udah Nabi SAW ajarkan. Ini penting. Jadi jangan sampai, kadang-kadang emang godaan setan luar biasa. Karena yang pasti setan tidak akan pernah ridho ada manusia beribadah dengan khusyuk. Tidak akan pernah ridho yang namanya setan ada manusia yang betul-betul mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan berusaha gimana supaya kita menjadi manusia-manusia yang lalai, gagal digoda dari depan, kan begitu dalam keterangan. Digoda dari belakang, digoda dari kiri, digoda dari kanan. Terus dia akan berupaya bagaimana supaya andai kata pun kita sholat kita sholat yang lalai. Andai kata pun kita sholat kita sholat yang nggak khusyuk, sholat kita sholat yang nggak bener. Itu setan nggak akan tidur, udah biarin sholat. Enggak, dia nggak ada waktu istirahatnya. Terus bagaimana caranya untuk menggoda agar kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, tidak bersabar, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik ya. Allah berikan kita selalu hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rasa-rasa begitu memang. Saya juga merasakan. Kalau udah Assalamualaikum warahmatullah, ini kayaknya di pantat ada bisunya. Assalamualaikum warahmatullah. Ayo pengen buru-buru kabur. Pengen buru-buru langsung pergi. Padahal nggak penting-penting banget apa yang kita lakukan setelahnya. Masya Allah. Duduk sejenak ya. Nasihat dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan. Nasihat para ulama juga. Duduk sebentar yang tenang. Zikir. Nah ini. Di antara sunnah-sunnah yang perlu kita rutinitaskan ya. Yang diajarkan Nabi SAW. Di antaranya kemarin apa? Habis sholat kita disunahkan beristighfar ya. Bahkan ada keterangan kita sholat nggak khusyuk. Kita sholat kurang khusyuk. Tapi setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Kita beristighfar 3 kali, sholat kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sholat kita ada yang kurang khusyuknya, karena sebab udah beres salam kita istighfar, menjalankan ini sunnah yang diajarkan Nabi, diterima sholat kita. Ada keterangan sampai seperti itu. Ini pentingnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, jangan langsung jalan, jangan dibiasakan langsung kabur. Tahan dulu, itu pasti godaan besar, pasti. Dan saya juga merasakan ya. Langsung tahan dulu sejenak. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, sholatnya masih banyak yang gak benar. Astagfirullah, sholat masih mikirin dunia. Astagfirullah, sholat masih mikirin pekerjaan.
Astagfirullah, sholat masih mikirin urusan-urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Ya Allah, astagfirullah. Nah itu diantaranya ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Jangan lupa termasuk sunnah-sunnah setelah beres sholat baca istighfar. Udah kita bahas ya beberapa kali pertemuan. Kemudian baca Allahumma antas salam ya, dengan riwayat Imam Muslim itu ya. Allahumma antas salam, kita minta keselamatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa nyelamatin kita dari kehidupan dunia ini, dari bala, dari bencana, dari musibah? Ya siapa yang bisa menyelamatkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kehidupan akhirat ya. Apalagi di kehidupan akhirat, siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya mahsyar? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dahsyatnya nanti hisab? Dari dahsyatnya nanti itu jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan yang bawahnya bukan air. Kalau jembatan bawahnya air, kita nyebur seger. Kita nyebur seger. Jembatan yang bawahnya itu adalah kobaran api neraka. Masya Allah, kobaran api neraka. Selamat ataukah tidak? Wa iminkum illa wariduha. Kalau orang mau masuk surga mesti harus lewat jembatan itu. Nggak bisa, nggak ada jalan lain. Orang kalau mau masuk surga, udah pasti harus ngelewatin yang namanya jembatan itu. Itu panjang. Kalau dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi ya, itu ngebahas tentang urusan sirat, itu panjang itu di situ, tentang urusan akhirat, tentang barzah, tentang sirat, tentang mizan. Di situ dibahas berserta riwayat-riwayat. Nah, itu keadaan yang dahsyat. Jadi di depan itu gerbang pintu neraka, siapapun yang di depan itu gerbang pintu surga, siapapun yang mau masuk surga, mau enggak mau lewat ini sirat. Nah, yang mana banyak riwayat kecilnya lebih kecil dari satu helai rambut, tajamnya lebih tajam daripada hunusan pedang, dahsyat luar biasa. Di situ dibahas panjang lebar. Bagaimana kita cara menyeberangnya? Ya biqadril amal, dengan seukuran amal. Ada orang kalau memang amalnya bagus, ada yang seperti kilat. Kalau memang amalnya bagus, bahkan seperti jalanan biasa. Nah, tidak lagi kecil seperti yang digambarkan dalam riwayat. Jadi itu biqadril amal ya, dengan seukuran taatnya kita. Ada orang yang dengan mudah lewat, ada orang yang susah sampai merangkang-rangkang tapi nyampe, ada yang baru setengah nyemplung. Nauzubillahi min dzalik. Kita seperti apa nanti? Mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan ya Allah selamatkanlah kami ya. Selamatkan kami dari segala hal-hal yang mengerikan di kehidupan akhirat. Tapi satu keniscayaan, satu kepastian, kita pasti ngalamin itu. Kita pasti ngalamin bakalan ketemu malaikat Israel. Kita pasti ngalamin bakalan ketemu sama malaikat Munkar Nakir buat nanyain kita di kuburan. Kita pasti ketemu yang namanya nanti proses ya, dikumpulkan di mahsyar, itu sudah pasti. Karena matinya kita sama mati binatang beda. Kalau ayam mati selesai urusannya. Sapi, kambing, binatang mati selesai urusannya. Tapi kalau kita mati, itu adalah gerbang kehidupan yang baru. Selamat ataukah tidaknya kita, bahagia ataukah sengsaranya kita, tergantung sekarang ini. Apakah kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Apakah kita bisa taat? Apakah bisa kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, atau terus terlena, terus terbuai, terus tertipu dengan godaan-godaan duniawi, dengan tipuan-tipuan duniawi. Masya Allah, kita mohon makanya minta taufik itu setiap habis sholat. Berikan taufik, berikan hidayah. Taufik itu adalah kekuatan untuk kita mengerjakan amal soleh, meninggalkan kemaksiatan, meningkatkan ketaatan. Ya, makanya minta kepada Allah. Berdoa boleh, minta sukses usaha silahkan. Berdoa silahkan, mau minta urusan dunia boleh, nggak apa-apa. Yang minta ya Allah mudahkan usaha yang halal, yang barokah, nggak apa-apa, minta kepada Allah. Bahkan dalam keterangan bab doa
Mintalah kepada Allah walaupun hanya satu bungkus garam. Anda nggak punya garam, ya. Anda nggak punya garam dalam keterangan bab doa, ya, yang saya pernah baca. Dalam keterangan bab doa, mintalah kepada Allah walaupun hal-hal yang kecil, walaupun hal-hal yang remeh. Untuk menunjukkan bahwa hati kita itu ta'aluknya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ta'aluknya besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dapur ibu-ibu, di dapur ngelihat, ya Allah, garam habis, ya Allah, berilah garam ya Allah. Nah, garam minta walaupun nggak punya garam, hal-hal yang remeh, hal-hal yang kecil. Supaya hati kita itu dikit-dikit koneksinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sekarang begini. Kadang-kadang kalau kita susah, koneksinya hati kita itu bukan ke Allah gitu. Pernah nggak kita merasakan? Jadi kalau kita lagi susah, kita lagi ada masalah, kadang-kadang koneksi yang pertamanya hati kita tersentaknya itu bukan kepada Allah. Oh, langsung cari ke siapa yang bisa pinjam duit, ke siapa yang bisa bantu kira-kira buat minjemin duit, buat beresin masalah ini, masalah itu. Mikir, cari siapa yang bisa bantu, ya Allah. Padahal sebagai seorang yang beriman, harusnya apa tadi? Koneksi pertama hati tersangkutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah langsung, ya Allah. Ya Allah. Jadi semakin nantinya ta'aluknya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal kita muhasabah diri, kadang-kadang iya emang begitu ya. Bukan Allah yang kita ingat. Nah, ketika misalnya diri kita lagi menghadapi hal-hal yang tidak enak, bukan Allah yang pertama kita ingat, berarti sebetulnya pada saat itu kita harus sadar bahwasanya ada yang salah dalam diri kita selama ini. Makanya Nabi SAW, Nabi mengajarkan kita doa habis bangun tidur apa? Doa habis bangun tidur. Ayo, masih ada yang ingat? Nabi mengajarkan kita doa habis bangun tidur mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nabi mengajarkan kita pas kita baru melek, pas kita baru sadar, yang pertama kali terucap oleh lisan kita adalah menyebut nama Allah, adalah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa tadi? Alhamdulillah, kan gitu. Alhamdulillah. Baru melek sadar. Alhamdulillahilladzi. Langsung bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Alladzi ahyana. Kita masih dikasih bangun, masih bisa melek. Berapa banyak orang tidur ternyata nggak bisa bangun lagi. Berapa banyak orang tidur tapi ternyata nggak bisa melek lagi. Yang ngebangunin udah langsung malaikat pencabut nyawa. Masya Allah. Mungkin nggak itu terjadi sama kita? Mungkin. Kemungkinan itu ada. Jadi yang diajarkan Nabi luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkannya, Masya Allah. Pertama kali sadar, langsung zikir. Nah itu nanti hidup kita, hari kita yang akan kita lewati akan terasa mudah. Hidup kita akan ada keberkahan. Jangan sampai dibiasain baru melek cari HP. Siapa itu kira-kira? Baru melek yang dicari HP, yang dilihat status Facebook kah, ataukah status WA kah, atau baru melek yang dilihat TikTok. Pas kalau misalnya langsung mau Izzatul Hasanah yang dilihat, pas dilihat yang lagi goyang-goyang, yang dilihat langsung aurat, baru melek mata udah langsung maksiat. Baru melek mata langsung berbuat dosa. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Ya Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan ya. Fitnah akhir zaman ini luar biasa ya. Fitnah akhir zaman ini luar biasa. Tayyib insyaallah DFM yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita taufik. Jadi itu doa. Hal-hal yang disunahkan setelah kita beres dari sholat, jangan lupa istighfar, minta ampun kita kepada Allah. Ya, sholat kita masih belum bisa khusyuk, ya, mungkin hanya berapa persen, mungkin 1%, 2%.
Tapi insya Allah ya ada keterangan dengan beristighfar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sholatnya berjamaah, ya dengan catatan syarat rukunnya udah benar. Kalau syarat rukunnya masih ada yang keliru mah, ya nggak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ibadah kalau nggak pakai ilmu, ada rukun yang kurang, ada syarat yang kurang, itu mah udah pasti nggak diterima. Makanya kewajiban kita para suami, lihat ibadah keluarga kita udah bener apa belum, tanggung jawab nanti ya. Karena perintah itu untuk kita menjaga mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi para suami kewajibannya bukan cuma ngasih duit buat makan, buat nafkah, tempat tinggal. Perhatiin juga ibadah, jangan sampai ternyata selama ini sholatnya istri nggak benar, wudunya istri nggak benar, tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesekali saya sering menyampaikan dalam mimbar-mimbar, dalam panggung-panggung, ya, dalam banyak kajian, dicek sekali-kali mah dicek wudunya istri itu udah benar apa belum. Jangan-jangan ngebasuh muka aja nggak benar dalam nutup aurat, yang itu menjadikan syarat dalam syarat sahnya sholat. Udah bener belum cara nutup auratnya itu? Jangan-jangan selama ini dia sholat syaratnya nggak terpenuhi, akhirnya sholatnya tidak sah. Jangankan di bab sholat misalnya, jangan-jangan selama ini wudhunya dia masih belum benar, nggak sah. Lah kalau wudhunya nggak benar, wudhunya nggak sah, sholatnya udah pasti nggak sah. Kalau udah sholatnya dihukumi tidak sah, sudah pasti tidak diterima. Gitu. Jadi tidak lagi ada ucapan yang menerima ataukah tidak, kan Allah Subhanahu Wa Taala betul. Tapi kalau secara zohir syariatnya udah salah, dihukumi tidak sah dalam bab fikihnya, udah pasti nggak diterima. Makanya ada banyak orang sholat tapi seperti nggak sholat. Orang sholat di dunia tapi dikumpulkannya sama orang-orang yang nggak sholat. Kenapa sebabnya? Karena sholatnya cuma sekedar sholat. Dia tidak lakukan dengan syaratnya. Dia tidak lakukan dengan rukunnya dengan benar. Bahkan gak mau ngaji. Nah, ini yang jadi musibah. Makanya minimal khususnya di usia kita yang sudah ya lanjut usia, ya, maka poin-poin yang bersifat fardu ain harus benar. Itu yang harus kita kaji dulu. Di bab sholat misalnya, di bab wudunya, atau di bab-bab yang lain yang bersifat fardu ain. Jangan sampai ternyata kita selama ini beribadah, tapi ibadah kita itu ternyata nggak benar, nggak sah. Ada yang salah syaratnya, ada yang kurang syaratnya, ada yang salah rukunnya. Maka kalau demikian ibadahnya cuma capek. Ya, dalam bab puasa kan juga ada, yang didapatkan cuma capek. Pahala nggak ada, ganjaran nggak ada, cuma capek. Ya. Itu kalau dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Thayyib insyaallah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemarin kita bahas masalah ini, tasbih. Jadi udah habis sholat, jangan lupa, ini kita udah berapa kali ingatkan ya, juga mengingatkan diri sendiri. Jadi udah beres sholat, jangan lupa baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir 33. Totalnya berapa? 99. Disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam riwayat dijelaskan anna man qala dzalik ghufira khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Orang yang habis sholat membaca tasbih 33 kali, membaca tahmid 33 kali, membaca takbir 33 kali, disempurnakan membaca tadi, maka diampuni dosanya walaupun dosanya seperti busa di lautan, sebanyak busa di lautan. Masya Allah, hadis riwayat Imam Muslim. Allah ampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Tapi kalau habis sholat mau baca tasbih 33,
baca tasbih 33. Kalau video sebelumnya bukan 3.000 kali, apalagi 3 juta kali. Yang Nabi suruh cuman baca 33 kali tasbih habis sholat, 33 kali tahmid habis sholat. Ya, tahmid, tasbih, tahmid, 33 kali takbir. Ya, dan itu tidak sampai menghabiskan 5 menit. Coba aja kalau nggak percaya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu udah dapat 6. Ini yang dibaca cuma 33 kali. Jadi kalau ngebaca yang udah Nabi ajarkan tadi, dibaca 33 kali yang Nabi suruh, mendapatkan fadilah, Allah bakal ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Enggak menghabiskan waktu 5 menit. Kenapa sih saya sering dalam video-video yang lain, dalam acara-acara yang lain suka pakai durasi, nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 3 menit, dalam bab lain nggak nyampe 5 menit. Lah, supaya kita mikir dalam waktu yang singkat, supaya kita muhasabah diri. Muhasabah itu penting. Supaya kita bisa introspeksi diri, ya Allah, dalam waktu 5 menit ini dapat kehebatan yang luar biasa. Dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Dapat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Hanya waktu 5 menit. Kadang-kadang kita mandi aja menghabiskan 10 menit. Apalagi yang perempuan, belum pakai sampo-nya, belum macem-macem dah pokoknya mah. Ya, macem-macem. Kadang-kadang di kamar mandi nggak cukup 10 menit. Makannya kita kadang-kadang nggak cukup 10 menit, apalagi makannya enak ya. Segala rupa ada sambal, ada pete, ada lalap-lalapan segala rupa, belum yang lainnya, Masya Allah. Apalagi kalau kita makannya di rumah makannya, makan marangi misalnya, atau makan yang lainnya. Kira-kira ada nggak 5 menit? Nggak mungkin, lebih. Bisa setengah jam, bari santai, bari ngopi, bari menikmati suasana, apalagi tempatnya ada pemandangan-pemandangan yang indah. Ya Allah, di tempat buat perut, ya, di tempat buat perut, buat makan, kita bisa menghabiskan 1 jam. Benar nggak? Ini pentingnya kita muhasabah. 1 jam bisa kita habiskan hanya untuk perut. Hanya untuk perut, ya Allah. 5 menit baca ini fadilahnya Allah ampuni. Masa kita nggak mau laksanakan kan gitu? Muhasabah diri ini penting, muhasabah, ya Allah. Iya ya, kalau kita muhasabah makanya penting muhasabah itu. Mudah-mudahan buat yang sudah istiqomah, habis sholat wajib baca tasbih 33 kali, tahmid dan takbir 33 kali, disempurnakan dengan tadi. Terus mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah. Buat yang belum, mudah-mudahan bisa mencoba. Ya, ayo mulai sekarang. Jangan langsung kabur, jangan langsung jalan, jangan juga langsung doa. Zikir dulu sedikit, 5 menit. Sedikit dulu zikir-zikir yang tadi. Udah gitu baru doa, ya Allah, ya Allah. Dah terserahlah doa-doanya ya, bebas silahkan. Yang penting zikir-zikir. Nabi ngajarin zikir-zikir ini. Nabi, sebagaimana yang saya sering menyampaikan, para guru-guru sering menyampaikan, para alimil ulama sering menyampaikan, Nabi itu nggak mau kita susah. Nabi itu nggak mau kita celaka. Harapan Nabi kita itu masuk surga. Harapan Nabi kita itu ada di surga. Bahkan di akhirat kita, para guru-guru sudah membahas lah. Di akhirat kalau Nabi mau masuk surga, langsung masuk bisa. Itu surga. Nggak boleh surga itu dimasuki siapapun sebelum Nabi kita masuk. Ya, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain udah siap ada di mimbarnya mau masuk surga, belum boleh, belum bisa. Itu surga, ya, itu surga nggak boleh dimasukin siapapun nanti. Nggak boleh ada yang masuk nyelonong duluan, nggak bisa. Sebelum Nabi kita, Nabi Muhammad SAW masuk. Nabi bisa aja kalau mau masuk, tapi Nabi nggak begitu. Nabi sangat cinta sama umatnya. Nabi sangat sayang sama umatnya. Kalau Nabi masuk, Nabi khawatir masih ada 1 orang, 2 orang, 3 orang ada di neraka lagi disiksa. Nabi nggak mau. Nabi akan upayakan, Nabi akan usahakan. Kalau kita bahas panjang lagi ini, bagaimana yang akan Nabi lakukan nanti di akhirat, yang akan Nabi perjuangkan nanti di akhirat. Untuk siapa? Untuk umatnya.
Maka sangat heran sekali kalau orang udah mengerti bagaimana nilai cinta Nabi kepada umatnya, masih nggak mau sholawat salam, masih nggak mau menjalankan ini sunnah-sunnah Nabi. Sampai Nabi ajarkan supaya kita selamat. Nabi ajarkan, hayu habis sholat, baca tasbih 33, baca tahmid 33, baca takbir. Tuh fadilahnya. Nabi ajarkan kita supaya kita dapat ampunan setiap hari dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajarkan kita supaya kita tidak menjadi orang yang celaka, supaya kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Baca, waktunya singkat, amalnya remeh, kecil, tapi fadilahnya besar, luar biasa. Allah ampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, ini kita baca apa enggak? Kita laksanakan apa enggak? Kadang-kadang ya Allah, kalau kita merenung mah kudunya nangis. Kalau kita merenung kudunya nangis. Kalau nge-scroll TikTok bisa menghabiskan berjam-jam scroll ya. Kita men-scrollkan lihat-lihat status di Facebook bisa habis berjam-jam. Lihat video-video di YouTube bisa berjam-jam. Mending kalau manfaat, kalau cuman heureuy, cuman sekedar tertawa, cuman sekedar bergurau, ya Allah, sia-sia terbuang waktu, ya Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa, mudah-mudahan di sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah berikan kita husnul khotimah. Waktunya Allah berikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan kita, masya Allah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ini kita langsung pertanyaan ya. Ini agak haredang hawanya ini. Kita nggak iklan dulu, kita langsung bacain pertanyaan yang sudah masuk. Silahkan buat yang mau bertanya seputar pembahasan kita hari ini tadi, atau seputar yang lainnya, bisa via WA, via SMS 0859 593 66691. Pertanyaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, gimana habis ngambil abdas, habis wudhu ya, lalu air di muka dibersihin sama handuk, gimana abdasnya sah atau enggak? Baik, terima kasih buat yang sudah bertanya. Jadi pertanyaannya, habis wudhu, mukanya kan basah tuh, kena air wudhu, kemudian dielap pakai handuk. Nah, dielap gini, sah enggak wudhunya? Kalau yang ditanya itu sah enggak wudhunya, sah wudhunya. Ya, buat yang bertanya, kalau yang dipertanyakan itu sah enggak wudhunya, maka saya jawab wudhunya sah. Cuman kalau ditanya bagaimana hukumnya mengusap air wudhu yang ada di rambut, maka ya makruh ya. Jadi habis wudhu diusap, dielap. Nah, itu ada ulama dalam mazhab Syafi'i makruh. Tapi kalau ditanyanya sah apa enggak, wudhunya tetap sah. Ya, wudhunya tetap sah. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi jangan lagi ragu, jangan lagi waduh gimana ini. Ya, kalau ditanyanya sah, sah. Cuman kalau bisa jangan biarkan sampai kering dengan sendirinya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, silakan. Bagaimana caranya sholat yang khusyuk biar pikiran nggak kemana-mana? Terima kasih. Gimana caranya sholat khusyuk? Sholat khusyuk itu susah. Saya juga sholat, kalau apakah bisa khusyuk 100%? Tidak bisa. Cuman banyak cara supaya kita, nah ini caranya. Bagaimana cara supaya khusyuk? Yang pertama diantaranya, sholatnya pakai sunnah-sunnah. Sholatnya jalankan sunnah-sunnah yang udah kita bahas panjang lebar, sehingga sholatnya tumakninah, sholatnya tidak gerasak-gerusuk. Dan yang kedua, pahami setiap zikir yang disunahkan kita baca. Pahami dan bacanya betul-betul minta kepada Allah. Contoh, membaca doa duduk di antara dua sujud. Apa doa duduk di antara dua sujud? Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu bacanya, pahamin artinya. Kalau nggak tahu artinya, cari. Banyaklah sekarang bisa searching artinya apa, ada. Dibacanya itu bukan cuma sekedar dibaca di lidah, hatinya merenungi, minta kepada Allah. Rabbighfirli, kan kita minta ampun. Ya Allah, ampuni saya. Rumongso kita banyak dosa.
Warhamni, kita minta rahmat. Ya, tanpa rahmatnya Allah nggak bisa. Bahkan orang yang masuk surga juga bukan karena amalnya, karena rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, amal kita seberapa coba? Hah? Kita mau masuk surga dengan sholat kita. Sholat yang gimana? Yang tiap hari sholat masih mikirin pasar, masih mikirin dagangan, masih mikirin dapur, masih mikirin dunia. Nggak bisa. Karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang kita lakukan, menjalankan kewajiban untuk kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan rahmat, cucuran rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ketika kita baca ayat, ya diusahakan sih paham. Baca ayat tentang neraka, minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari api neraka. Baca ayat tentang surga, minta kepada Allah tentang semoga kita bisa masuk surga. Terus demikian. Ya, nanti sholatnya akan bertahap menjadi sholat yang berkualitas, khusyuk, khudu. Tapi kalau cuma sekedar sholat, nggak mau memperbaiki, udah sholatnya apa adanya, ya dari dulu seperti itu, ya udah. Ya, nggak akan bisa khusyuk. Yang terpenting sekarang dipapai. Kalau mau kita sama-sama bisa khusyuk, dipapai. Nah, khusus laki-laki ya diusahakan di masjid berjamaah. Ya, perempuan bisa di rumah berjamaah. Ada fadilah tersendiri, ya. Ada fadilah tersendiri dengan sholat berjamaah. Andai kata dari awal sampai akhir sholat kita nggak ada khusyuk sedikit pun, tapi berkah daripada sholatnya kita berjamaah, Allah terima sholat kita. Berkah daripada berjamaah. Masya Allah. Makanya jangan tinggalkan, diusahakan sholat berjamaah 5 waktu. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi itu aja pertanyaan yang udah masuk di layanan SMS, di layanan WA. Pertanyaan yang masuk di TikTok tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya bagaimana cara meruqyah rumah baru yang ditunggu. Itu banyak sih, ada amalan-amalan. Minimnya baca Yasin di rumah. Kalau bisa tiap maghrib di rumah baca Yasin, baca ratib. Insya Allah yang negatif-negatif, kalaupun ada yang negatif-negatif, dengan sendirinya akan hilang. Diusahakan itu ya, di rumah baca ratib, baca Yasin tiap habis habis maghrib, baca Yasin habis maghrib. Mudah-mudahan dengan demikian itu nanti akan dengan sendirinya aura-aura negatif akan menyingkir gitu. Baca ratib luar biasa. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya. Itu aja pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup sama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah dengan banyak harapan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang punya hajat semoga hajatnya disampaikan, hajatnya terlaksana, hajatnya terpenuhi, hajat dunia, hajat akhirat. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan dipertemukan jodoh yang soleh, jodoh yang soleha. Yang belum punya anak, sudah menikah pengen punya anak, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak kita semuanya dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Yang baru memulai usahanya semoga usahanya maju, usahanya berkah. Dan banyak niat-niat kita yang banyak, hajat-hajat kita yang banyak. Yang pasti Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kita niatkan ala hadhihin niyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma hrusna bi'ainika lati la tanam wa knufna bika nafika lati la yuram bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much. Terima kasih Muhammad mana ya teh.